Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kultum kita tentang hal-hal yang menghindarkan dari seorang itu untuk bisa celaka. Di antaranya adalah, kemarin kita telah singgung bahwa orang yang tidak akan celaka itu adalah orang yang mengikuti petunjuk Allah. Yang kemudian adalah dalam surah Maryam, ini tepatnya kemarin saya menyampaikan tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nah, di sini adalah kata para ulama, la yajtami'u syaqa'u ma'a birril walidain. Tidak bisa terhimpun atau berkumpul celaka disertai dengan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Hal itu diisyaratkan dalam surah Maryam ayat yang ke-32, menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Dimulai dari ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat 31 artinya adalah, dan dia Allah menjadikan aku, yakni Isa, seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia Allah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, ini kisahnya. Waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku diberkahi, memberikan isyarat dimanapun kita berada hendaknya bisa memberikan kebaikan, mau di rumah, di masjid, keluar rumah, ya Mas Toto ya. Jangan sampai kita itu bikin onar, merugikan orang lain. Justru dimanapun kita berada harus bisa memberikan berkah, memberikan kebaikan, ya Bang Ibin ya. Dimanapun, bentuknya sekecil apapun, kita harus memberikan kebaikan. Kemudian pada ayat yang ke-32, wa barram biwalidati, dan Allah menjadikan aku berbakti kepada orang tuaku, yakni dalam hal ini adalah Ibunda Maryam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan syaqiyan, celaka. Jadi inti dari orang yang ingin bahagia pokoknya adalah, pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, pokok yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Sebagaimana di dalam beberapa ayat, itu dalam surah An-Nisa diantaranya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau persekutukan dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pokok-pokok perintah itu yang paling utama adalah, satu, beribadah kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Kemudian walidil qurba, sanak kerabat, saudara kandung. Sehebat apapun orang kalau nggak akrab dengan saudaranya, pepesan kosong itu. Akrab sama saudara Bang Ipin nggak gampang itu. Kadang orang semakin bertambah usia, bertambah pengalaman ilmunya, malah tambah gengsi. Harusnya kan semakin akrab. Ternyata perintah di dalam Al-Quran itu benar-benar kelihatannya sederhana, namun nggak gampang. Beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua, menjaga hubungan silaturahim, saudara kandung, itu yang diprioritaskan. Betapa banyak orang yang hebat pergaulannya, baik pergaulannya ke lingkungan luar atau orang yang nggak ada kaitannya, namun terhadap orang yang dia punya kewajiban untuk berbuat baik malah ditinggalkan. Dan itu kasusnya banyak sekali. Nah, di sini di antara kunci kebahagiaan adalah barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Jadi berbakti kepada orang tua itu menjauhkan diri dari celaka. Kemudian saya ingin sampaikan, saya ingin sambung. Dulu ketika saya kecil itu senantiasa dinasihati oleh bapak saya almarhum, birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tua. Kalau engkau berbakti kepada orang tua, tabirukum abna'ukum, niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi gambaran anak kita berbakti kepada kita atau tidak itu berbanding lurus sejauh mana kita berbakti kepada orang tua. Minimal ba'da sholat harus mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu melebihi hadiah Mas Toto.
Betapa senangnya orang tua sehari semalam dikasih hadiah terus, dikasih hadiah terus, kasih hadiah. Tentunya orang tua akan berbalik mendoakan anaknya yang berbakti sehingga jauh dari celaka, dekat dengan kebahagiaan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sanak kerabat, dan tentunya kita mendapatkan keberkahan dari Allah, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.